Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tubuh ramping Tang Xinlian melesat maju. 20 lebih ahli dari Flame Divine Hall di belakangnya, yang telah melangkah ke tahap Profounded, memfokuskan pandangan mereka. Bahkan para tetua Flame Divine Hall, yang telah memasuki tahap Profounded yang sempurna, juga bergerak. Mereka berempat menjaga Tang Xinlian dan melindunginya di antara mereka. Lin Dong menatap Tang Xinlian, yang dikelilingi dan dijaga oleh banyak ahli top dari Flame Divine Hall. Dia terdiam. Para tetua itu jelas memiliki status yang sangat tinggi di Flame Divine Hall. Namun, mereka tidak mempertanyakan perintah Tang Xinlian. Jelas, mereka semua mengakui kemampuan Tang Xinlian di dalam hati mereka. Mengingat usia Tang Xinlian, sungguh luar biasa baginya untuk bisa melakukan itu. Gadis ini benar-benar memiliki kemampuan yang bisa membuat ekspresi seseorang berubah. Tidak heran Mo Luo merasa cukup nyaman untuk menyerahkan pasukan Flame Divine Hall di bawah komandonya. Kekuatan dan bakat gadis ini sudah luar biasa. Namun, tampaknya kemampuan kepemimpinannya melampaui semua kemampuannya yang lain. Kakak Xinlian benar-benar mengagumkan. Mu Lingsan menatap Tang Xinlian, yang sedang berlari ke depan sambil dijaga oleh banyak ahli papan atas dari Flame Divine Hall. Tanpa sadar dia berbicara dengan nada iri. Lin Dong tersenyum dan mengangguk. Dia mengusap kepala kecil Mu Lingsan dan berkata, "Di mana kelompok Nona Gu Mengki?" "Aku meminta mereka pergi," kata Mu Lingsan sambil tertawa. Lin Dong akhirnya tenang setelah mendengar ini. Pertarungan berikutnya di Fury Flame City akan menjadi pertarungan yang sangat menakutkan. Jika kelompok Gu Mengki akhirnya terjebak di dalamnya, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Pertempuran yang mengerikan. Lin Dong mendesah pelan dalam hatinya. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang luas. Pada saat ini, 3 sosok saling berhadapan di langit yang jauh. Itu adalah medan perang Mo Luo, King Zi dan Raja Tianming. Selain itu juga merupakan pertarungan tingkat atas di sini. Kemenangan salah satu pihak akan menentukan nasib kelompok lain. Meskipun Tang Xinlian mampu melawan seorang jenderal iblis dengan memimpin beberapa ahli dari Flame Divine Hall, mustahil baginya untuk menjadi ancaman terhadap Yimo tingkat raja. Melawan makhluk setingkat itu, sangat sulit untuk menutupi perbedaan kekuatan hanya dengan jumlah saja. Di bawah medan pertempuran tingkat puncak terdapat 3 area terpisah. 2 di antaranya diambil alih oleh Mulan dan Tetua Ciyun. Keduanya bertarung melawan satu jenderal Yimo sendirian. Kedua pihak dianggap berada di tahap samsara. Oleh karena itu, kecuali mereka menggunakan beberapa gerakan mematikan, mereka kurang lebih setara. Bahkan, pertempuran mereka kemungkinan besar akan berakhir dengan jalan buntu. Medan pertempuran terakhir adalah tempat berkumpulnya pasukan Dewa Api yang dipimpin oleh Tang Xinlian dan banyak ahli lainnya. Ini dianggap sebagai medan pertempuran yang paling tidak stabil. Meskipun Aula Dewa Api memiliki keunggulan dalam hal jumlah, mereka tidak dapat menunjukkan sedikit pun celah. Jika Jenderal Yimo memanfaatkannya dan menyerang mereka, formasi akan hancur dan pertempuran berikutnya niscaya akan menjadi sangat tidak seimbang. Bagaimanapun orang mengatakannya, mencoba mengepung dan menyerang ahli super tahap samsara bukanlah tugas mudah. Meskipun ada risiko besar yang terlibat, Lin Dong tanpa sadar merasa cukup percaya diri. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Tang Xinlian, dia seharusnya mampu melepaskan kekuatan aula ilahi api miliknya hingga potensi penuhnya. Oleh karena itu, kecil kemungkinan baginya untuk menunjukkan celah apapun kepada lawannya. Sebelumnya, dia telah menjadi pusat perhatian selama kompetisi. Namun, saat ini, fokus utama perhatian dalam pertempuran yang menggemparkan ini adalah Tang Xinlian. Peri api dari Aula Dewa Api, yang namanya terkenal di seluruh Laut Setan yang kacau, akan memungkinkan semua orang untuk melihat sisi dirinya yang akan membuat semua orang tercengang. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari kejauhan sementara Lin Dong mengangkat kepalanya untuk mengamati pertikaian antara pasukan besar dan Jenderal Yimo, yang diselimuti aura mengerikan. Sesosok tubuh mendarat di samping Lin Dong. Menoleh, Lin Dong melihat bahwa orang itu sebenarnya adalah Raja Gajah Kecil, Zhou Ze. Lin Dong punya firasat baik terhadap pria ini.
Dia langsung mengangguk ramah ke arahnya. Zhou Ze tersenyum. Ia tiba di samping Lindong dan mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Xinlian, yang dijaga oleh banyak ahli top dari Flame Divine Hall. Rasa sayang yang rumit terpancar di wajah tampannya. Dia gadis yang sangat menarik, benar kan? Zhou Ze tertawa. Lindong terkejut. Segera, dia mengangguk tanpa alasan. Dia tahu bahwa Zhou Ze benar-benar menyukai Tang Xinlian. Namun, dia tidak tahu apakah ini hubungan sepihak. Aku jatuh cinta padanya saat pertama kali bertemu dengannya. Namun, sepertinya dia hanya menganggapku sebagai teman selama bertahun-tahun ini. Zhou Ze bergumam. Dia tidak mengerti mengapa Zhou Ze mengucapkan kata-kata yang membingungkan itu kepadanya. Sebelumnya, itu adalah pertama kalinya aku melihatnya bersikap seperti itu. Dia gadis yang baik. Tolong hargai dia. Zhou Ze akhirnya menepuk bahu Lindong sambil memasang ekspresi rumit. Namun, kata-kata yang diucapkannya menyebabkan wajah Lindong berubah menjadi hijau. Zhou Ze menghela napas setelah berbicara. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan pergi. Punggungnya tampak sangat suram. Lindong berteriak. Namun, Zhou Ze hanya melambaikan tangannya. Setelah itu, tubuhnya melesat maju. Ada suara yang terdengar dari kejauhan. Meskipun tempat ini kacau, aku yakin dia pasti bisa menghadapi Jenderal Yimo itu dengan kemampuannya. Aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Ini benar-benar. Lindong terdiam. Ia tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, ia menyingkirkan semua masalah yang membingungkan itu dari benaknya. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan menatap medan perang di langit dengan tatapan serius. Suasana di tempat itu benar-benar menjadi semakin menegangkan. Sekelompok sampah berani menghentikan jenderal ini. Kalian semua mencari kematian. Jenderal Yimo yang bernama Lang Mo menyilangkan lengan di dada dan menatap pasukan besar Flame Divine Hall yang jauh. Wajahnya, yang ditutupi garis-garis emas, mengandung senyum penuh ejekan. Mata indah Tang Xinlian tampak tenang saat dia menatap Jenderal Lang Mo. Tombak Phoenix api di tangannya tiba-tiba terangkat saat dia berteriak dingin, semua tetua, keterampilan langit dan bumi yang terpadu. 28 ahli tingkat puncak tahap kematian mendalam, termasuk keempat tetua, yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam yang sempurna, berteriak dalam persatuan. Segel yang dibentuk oleh mereka berubah sebelum banyak cahaya merah yang menakutkan keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka saling bersilangan dan menghubungkan 28 dari mereka bersama-sama dalam orbit yang sangat rumit. Tang Xinlian berada di tengah orbit. Banyak sinar cahaya merah terang melesat keluar. Akhirnya, sinar-sinar itu terhubung langsung ke tubuhnya. Jika diperhatikan dengan saksama, tampaknya telah membentuk formasi yang sangat misterius. Setelah lampu merah terakhir berhasil terhubung, fluktuasi Yuan Power yang luas dan dahsyat meletus. 29 aura di dalamnya benar-benar mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan dengan cara yang sangat misterius. Lindong terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan aura dari 29 orang di dalam formasi itu, tampaknya telah menjadi sangat seimbang. Bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka terhubung bersama. Daripada mengatakan bahwa mereka adalah 29 orang, lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka adalah satu kesatuan. Namun, menghubungkan bersama adalah teknik yang sangat berbahaya. Jika keseimbangan yang rapuh itu terganggu, itu akan menyebabkan seluruh sistem runtuh. Jelas, pusat formasi ini adalah Tang Xinlian. Dia mengendalikan dan mendistribusikan kekuatan Yuan yang agung yang berasal dari 28 ahli tingkat atas. Mereka benar-benar mampu mencapai level ini. Mata Lindong tampak serius. Tang Xinlian mungkin tidak dianggap menonjol di antara para ahli teratas dari Flame Divine Hall. Namun, dia mampu mendistribusikan Yuan Power yang agung hingga mencapai keseimbangan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh Lindong. Gadis kecil yang sangat terampil. Ketika Jenderal Lang Mo melihat kejadian ini, ejekan di wajahnya sedikit berkurang. Dia bisa merasakan bahwa 29 ahli Flame Divine Hall teratas telah bergabung menjadi satu kesatuan. Serangan dan pertahanan mereka dapat digambarkan sebagai sinkronisasi yang sempurna. Namun, jenderal ini akan memberitahu kalian semua bahwa semua teknik tidak ada gunanya dalam menghadapi kekuatan absolut. Jenderal Lang Mo berteriak pelan sebelum mengepalkan tangannya.
Ki Yimo yang mengerikan berkumpul dan langsung berubah menjadi tombak hitam besar, yang dipenuhi dengan garis-garis misterius. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari mulut Tang Xinlian. Cahaya merah terang melesat ke langit dan 29 orang itu bergegas maju pada saat yang sama. Tombak panjang merah menyala di tangannya membentuk busur. Disertai riak yang mengejutkan saat melesat menuju titik-titik mematikan di tubuh Jenderal Lang Mo dengan kecepatan seperti kilat. Tombak hitam di tangan Jenderal Lang Mo bergetar. Tombak itu langsung membentuk banyak bayangan tombak yang menghancurkan banyak bayangan tombak tajam dengan cara yang sangat kuat. Energi liar dan ganas meledak di langit saat riak yang mengejutkan menyapu. Namun, formasi yang dibentuk oleh Tang Xinlian dan 28 orang lainnya tidak bergeming. Wajah cantik Tang Xinlian sedingin es. Dia memegang tombak panjang itu erat-erat dengan tangannya sebelum tiba-tiba menariknya. Aura pembunuh membumbung tinggi di mata 28 ahli top sebelum aura mereka menyatu. Setelah itu, mereka membentuk serangan mengerikan, yang dapat menjungkir-balikan gunung dan lautan, dan mengarahkannya ke Jenderal Lang Mo, yang perlahan-lahan menjadi serius. Lin Dong mengangkat kepalanya. Ia memperlihatkan ekspresi terkejut saat melihat formasi misterius yang tengah bertempur dengan Jenderal Lang Mo. Kedua matanya menyipit. Kepalanya menoleh ke arah 4 pasukan Flame Divine Hall di langit. Ada riak yang mengejutkan samar-samar di tempat itu. Meskipun Lin Dong tidak tahu apa itu, jelas bahwa itu adalah keterampilan lanjutan yang kuat yang dimiliki Tang Xinlian. Gadis ini, bahkan Lin Dong harus mengakui bahwa dia memang sedikit menakutkan. Meskipun lawan mereka kali ini adalah ahli tahap samsara, tidak ada cara untuk memprediksi hasil akhirnya. Kekuatan Yuan yang agung menyapu langit bagaikan badai. Momentum yang mengejutkan itu membuat banyak penonton terkejut dan mereka segera mundur dari Fury Flame City. Sebuah susunan misterius terbentuk dari 29 sosok di langit. Kekuatan Yuan yang agung mengalir seperti sungai, menghubungkan semua orang. Hal ini memungkinkan aura mereka berada dalam kondisi keseimbangan yang ekstrim. Ketika mereka menyerang dan bertahan, seolah-olah mereka adalah satu makhluk. 29 bayangan tombak tajam menembus ruang kosong pada saat yang sama. Setelah itu, bayangan tombak mulai menyatu dengan cara yang aneh. Akhirnya, disertai dengan kekuatan yang mengerikan, tombak itu diarahkan tanpa ampun ke arah Jenderal Lang Mo, yang aura mengerikannya memenuhi langit. Jenderal Lang Mo melihat serangan yang menakutkan ini. Dia tertawa dingin sambil mengepalkan tangannya. Aura iblis yang agung langsung berkumpul di tangannya. Akhirnya, aura itu berubah menjadi bilah hitam raksasa setinggi 1000 kaki. Serigala hitam yang ganas di bilah itu melolong ke langit sebelum dia tiba-tiba menebasnya ke bawah dengan marah. Pedang itu menebas ke bawah dan ruang itu langsung terbelah. Serangan itu belum selesai, tetapi jurang sedalam 10.000 kaki telah muncul di tanah di bawahnya. Kekuatan mengerikan ini membuat jantung seseorang bergetar. Dentang. Bayangan tombak dan cahaya bilah pedang beradu. Setelah itu, suara yang mengejutkan bergema. Setiap bangunan dalam radius 1000 kaki langsung hancur menjadi debu. Retakan besar menyebar seperti jaring laba-laba yang mencolok di tanah. 29 sosok mundur ke langit dalam penyatuan sebelum semua tubuh mereka tersentak. Kekuatan pengikisan yang menuju ke arah mereka dicegat dengan sempurna oleh mereka. Dengan cara ini, serangan mengerikan itu, yang dapat melukai ahli tahap kematian mendalam yang sempurna, hanya meninggalkan luka ringan pada mereka semua. Sungguh keterampilan misterius yang menyatukan tubuh mereka. Lin Dong memasang ekspresi terkejut saat mengamati pertarungan sengit di langit. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dari 29 orang dalam formasi itu pada dasarnya telah bersatu. Kekuatan serangan mereka meningkat 29 kali lipat. Sementara kerusakan yang mereka terima hanya 1 dari 29. Bahkan Lin Dong tanpa sadar merasa sedikit terkejut menghadapi formasi misterius ini. Tidak heran Tang Xinlian memiliki kepercayaan diri untuk melawan Jenderal Yimo itu. Mata cerah Tang Xinlian sedingin es. Wajah cantiknya sedikit pucat karena benturan keras sebelumnya. Namun, segera terisi kembali oleh gelombang kekuatan Yuan yang agung yang mengalir ke tubuhnya. Tombak Phoenix api di tangannya bergetar dan mulai berdengung. Dengan teriakan dingin, 29 dari mereka sekali lagi melesat maju sebagai satu. Bang bang bang. Bentrokan yang mengejutkan terus meletus di langit.
Formasi yang dibentuk oleh 29 orang mengendalikan kekuatan Yuan yang melonjak dan terus-menerus bertarung dengan Jenderal Lang Mo yang dikelilingi oleh aura mengerikan. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi di bawah semuanya berubah menjadi debu di bawah gelombang riak energi yang terpancar di langit. Lin Dong menatap pertempuran yang semakin sengit sebelum matanya berubah sedikit dingin. Dengan bantuan energi mentalnya yang luar biasa, dia mampu mendeteksi samar-samar bahwa seiring berjalannya waktu, keganasan serangan Jenderal Yimo secara bertahap mendorong 29 dari mereka ke posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, ada kesenjangan yang terlalu besar antara tahap kematian mendalam dan tahap samsara. Meskipun kelompok Tang Xinlian telah menggunakan formasi untuk menjadi satu, pada akhirnya masih ada kesenjangan antara mereka dan ahli tahap samsara sejati. Oleh karena itu, meskipun mereka mungkin dapat melawan ahli tahap samsara untuk sementara waktu dengan mengandalkan formasi, seiring berjalannya waktu, berbagai kekurangan pada akhirnya akan terungkap. Jelas, Tang Xinlian harus menggunakan teknik lain sebelum kelemahan ini benar-benar terungkap. Jika tidak, mereka akan dicerai-beraikan oleh Jenderal Yimo begitu formasi itu hancur. Tanpa kekuatan gabungan mereka bukanlah tandingan Jenderal Yimo dalam pertarungan 1 lawan 1. Sudah saatnya mengubah segalanya. Lin Dong menatap sosok merah menyala cemerlang di tengah 28 ahli teratas dari Flame Divine Hall dan bergumam. Sayap iblis emas yang besarnya 1000 kaki di punggung Jenderal Lang Mo terentang dengan cara yang menghalangi matahari. Ki iblis tersapu. Sayap iblisnya seperti senjata yang sangat tajam saat menembus udara dan muncul di atas formasi Tang Xinlian dengan suara swoosh. Kemudian, sayap itu menebas dengan ganas. Kelompok Tang Xinlian menatap sayap iblis emas yang menyerbu ke arah mereka. Tatapan mata mereka berubah sangat serius. Kemungkinan besar mereka telah mendeteksi seberapa kuat serangan yang datang dari Jenderal Lang Mo. Seketika, kekuatan Yuan yang dahsyat melesat keluar dari tubuh mereka dan membentuk gunung berapi setinggi 10.000 kaki di atas mereka. Ketika Jenderal Lang Mo melihat pertahanan yang dibangun oleh kelompok Tang Xinlian, ejekan dingin muncul di sudut mulutnya. Sementara itu, kilatan dingin bersinar di matanya. Sinar hitam itu menembus awan bagaikan tirai hitam. Setelah itu, sinar itu menghantam keras puncak gunung yang menyala-nyala. Seketika, retakan mulai menyebar dari puncak dengan kecepatan yang mengejutkan. Riak kekuatan Yuan yang mengerikan menyapu dari langit sebelum gunung api besar itu runtuh. Kekuatan Yuan yang liar dan ganas menyebar seperti air bah. Erangan terdengar dari kelompok 29 orang Tang Xinlian setelah gunung api itu hancur. Jejak darah muncul di sudut mulut mereka. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat mengandalkan apa yang disebut formasi untuk menghalangi seorang ahli tahap samsara? Sayap iblis emas di belakang Jenderal Lang Mo mengepak dengan lembut. Dia melihat kelompok Tang Xinlian, yang auranya telah menjadi agak kacau, dan tertawa dingin. Mata cerah Tang Xinlian menatap balik ke arah Jenderal Lang Mo. Dia juga tertawa dingin dan berkata, masih terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Dasar gadis berlidah tajam. Setelah aku menghancurkan formasimu, aku heran apakah kau masih berani berbicara dengan cara yang begitu sombong. Jenderal Lang Mo berbicara dengan tegas. Sayap iblis emas di punggungnya tiba-tiba melebar. Penampilannya yang besar sungguh menakutkan. Namun, ekspresi Jenderal Lang Mo tiba-tiba berubah setelah ia mengembangkan sayap iblisnya yang mengerikan. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ada riak yang sangat mengejutkan yang dipancarkan dari segala arah. Sumber fluktuasi ini adalah 4 pasukan Flame Divine Hall. Cahaya merah terang menyebar. Masing-masing dari mereka samar-samar memiliki simbol cahaya formasi setinggi 100.000 kaki yang muncul dari dalam pasukan. Lautan orang di luar kota api berapi-api tampak terkejut ketika melihat perubahan di langit. Kemungkinan besar mereka tidak menyangka Tang Xinlian menyembunyikan teknik lain. Mata Jenderal Lang Mo tampak serius. Bahkan dia bisa mendeteksi beberapa bahaya dari pelat cahaya formasi berukuran 100.000 kaki yang terletak di 4 lokasi berbeda. Jelas, Tang Xinlian hanya bermaksud mengikatnya untuk memberi waktu yang cukup bagi keempat pasukan untuk menyiapkan formasi masing-masing. Tang Xinlian tertawa dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang menyeruak dari dalam matanya yang cerah, menawan, dan cantik. Teriakan dingin bergema di sekelilingnya. Keempat pasukan dengarkan.
Formasi penyegel iblis binatang suci 4 dewa. Teriakan teratur yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit seperti gemuruh guntur. Cahaya terang tiba-tiba melonjak di langit dan kekuatan Yuan alami mulai mendidih. 4 lempeng cahaya setinggi 100.000 kaki di sekitarnya mulai berputar. Bahkan, samar-samar terlihat naga hijau, kura-kura hitam, harimau putih, dan burung merah terbentuk di lempeng cahaya tersebut. Bermimpilah jika kau ingin menindas jenderal ini. Jenderal Lang Mo berteriak dengan marah sebelum mengepalkan tangannya yang besar. Ki iblis yang mengerikan menyapu dan benar-benar berubah menjadi cincin cahaya hitam setinggi 100.000 kaki. Raungan tajam bergemuruh dari cincin cahaya di langit. Bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Jenderal Lang Mo menghantamkan telapak tangannya ke depan. Cincin cahaya hitam setinggi 100.000 kaki itu menutupi matahari dan melesat menuju pasukan besar. Wus! Perisai api teratai api, blokir. Namun, ruang di depan terdistorsi saat cahaya hitam yang menakutkan itu bersiul. Formasi yang dibentuk oleh 29 orang muncul dalam sekejap. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa berkumpul dan langsung berubah menjadi perisai api teratai yang sangat besar. Suara keras yang mengguncang bumi menyebar dengan cepat saat ular-ular api besar bermunculan ke segala arah. 29 sosok yang ditutupi oleh penghalang formasi akhirnya terdorong mundur dalam kekalahan. Erangan teredam terdengar saat mereka tanpa sadar memuntahkan darah. Formasi, aktifkan. Tangan Tang Xinlian mengusap bekas darah di sudut mulutnya. Meskipun demikian, dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Setelah teriakannya terdengar, terlihatlah 4 formasi di langit yang tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Sinar cahaya menyapu dari mereka. Kemudian, mereka saling bersilangan dan berkumpul di langit. Keempat lempengan cahaya itu saling terhubung dan langsung berubah menjadi formasi menakutkan yang besarnya ratusan ribu kaki. 4 gambar spiritual menyertai formasi itu. Formasi itu langsung menjebak Jenderal Lang Mo di dalamnya. Keempat binatang spiritual itu tiba-tiba meraung ke langit sebelum semuanya bergegas maju secara bersamaan. Naga hijau mengayunkan ekor naganya, harimau putih menggigit dengan giginya, kura-kura hitam menekan ke bawah sementara burung merah mengepakkan sayapnya. Semuanya dengan kuat menjebak Lang Mo itu. Banyak simbol cahaya misterius dan rumit terbentuk di sekitarnya. Setelah itu, mereka datang mengganggu Jenderal Yimo. Kecepatan mereka melilitinya menunjukkan bahwa mereka tidak ada habisnya. Jenderal Lang Mo melolong marah saat aura iblis yang mengerikan melonjak. Dia memegang tombak besar di tangannya. Tombak itu melesat dengan kuat saat mencoba menghancurkan formasi. Namun, formasi itu sudah terbentuk dengan sukses dan itu adalah formasi yang diciptakan oleh keempat pasukan. Jelas, bahkan dengan kekuatan tahap samsaranya, akan sangat sulit baginya untuk membebaskan diri dalam waktu singkat. Ketika Tang Xinlian melihat formasi besar itu perlahan bergetar karena perlawanan Lang Mo, matanya yang cantik menjadi fokus. Tidak disangka bahwa formasi pada level ini masih belum mampu sepenuhnya menekan Jenderal Yimo ini. Tang Xinlian menghirup udara dalam-dalam sebelum segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tiba-tiba, banyak pilar cahaya mengalir turun ke formasi tersebut. Salah satunya mendarat di Lindong di tanah di bawahnya. Pilar cahaya itu menutupi Lindong, mencegah orang lain melihat apa yang sedang terjadi. Di bawah penutup pilar cahaya, Lindong mendengar suara Tang Xinlian yang agak cemas terdengar di telinganya. Lindong, cepatlah, aktifkan kekuatan simbol leluhur. Tekan dia. Mata Lindong mengeras sebelum dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terlalu sulit untuk menghadapi Yimo Qi. Seseorang masih harus bergantung pada kekuatan simbol leluhur untuk menekannya. Akhirnya, tibalah waktunya bagi Lindong untuk bertindak. Dia berada di dalam pilar cahaya, tetapi dia masih bisa melihat semua yang terjadi di dunia luar dengan jelas. Tang Xinlian jelas sangat berhati-hati dalam bertindak. Dia tahu bahwa Lindong tidak ingin orang lain tahu bahwa dia memiliki simbol leluhur. Oleh karena itu, ketika meminta bantuannya, dia memotong petunjuk apapun yang mungkin dapat membocorkan informasi ini. Lindong, kita hanya bisa menjebak Jenderal Yimo. Untuk menekan dan menyegelnya, kita akan membutuhkan kekuatan simbol leluhur. Yang perlu kau lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan simbol leluhur. Energi dari formasi akan memberimu bantuan.
Selanjutnya, semuanya terserah Anda. Suara Tang Xinlian yang agak cemas terdengar di dalam pilar cahaya. Himo Qi adalah energi unik dari Himo dan jenis energi ini tidak ada di dunia ini. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengatasinya dan ini juga mengakibatkan Himo memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Sudah ada celah antara kekuatan kelompok Tang Xinlian dan kekuatan Himo. Jadi, sudah merupakan suatu prestasi untuk dapat menjebaknya untuk saat ini. Lindong mengangguk pelan setelah mendengar ini. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk dengan kaki disilangkan. Sekarang dia tidak perlu lagi khawatir rahasianya akan terbongkar, dia tidak perlu lagi menahan diri. Cahaya hitam pekat pertama melesat keluar dari atas kepala Lindong. Cahaya hitam ini mirip dengan Himo Qi. Namun, yang pertama misterius dan tak terduga, sedangkan yang kedua jahat dan dingin. Mereka tidak bisa hidup berdampingan di alam yang sama. Cahaya hitam itu perlahan menyebar sebelum dengan cepat berubah menjadi lubang hitam yang berputar. Beberapa pilar cahaya energi terang di sekitarnya mulai memancarkan beberapa titik cahaya energi. Setelah itu, semuanya dari mereka secara paksa dilahap ke dalam lubang hitam itu. Lindong tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah lubang hitam itu muncul. Cahaya petir yang terang berkumpul di tangannya sebelum ular-ular petir yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan berputar-putar di sekelilingnya. Pada saat ini, dia tampak seperti kaisar petir, agung dan mendominasi. Petir hitam berkumpul dengan ganas. Pada saat yang sama, gelombang riak yang mengerikan dipancarkan dengan kecepatan yang mengejutkan. Tatapan Tang Xinlian serius saat dia fokus pada petir hitam yang terkumpul di dalam pilar cahaya. Tangannya tanpa sadar mengencang. Xinlian, bisakah kita mengandalkannya sendiri? Seorang tetua dari Flame Divine Hall menundukkan kepalanya dan tanpa sadar bertanya. Meskipun mereka semua telah menyaksikan kekuatan luar biasa Lindong sebelumnya, Jenderal Langmo di depan mereka ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Hua Chen dan Su Xiu. Bahkan dengan menggabungkan kekuatan seluruh Flame Divine Hall mereka hanya mampu menjebak Jenderal Langmo ini berkat keterampilan kepemimpinan Tang Xinlian yang sempurna. Berdiri di samping mereka, beberapa tetua dari Flame Divine Hall mengangguk setelah mendengar ini. Ada kekhawatiran di mata mereka. Mereka akhirnya berhasil menjebak Jenderal Langmo setelah banyak penderitaan. Jika Lindong tidak dapat menyelesaikan langkah terakhir, semua upaya mereka akan sia-sia. Mata Tang Xinlian yang panjang dan cantik menyipit sedikit setelah mendengar keraguan para tetua di sekitarnya. Senyum tipis segera muncul di wajahnya. Dulu ketika guru pertama kali mengatakan bahwa kita mungkin akhirnya mengandalkan Lindong dalam kompetisi ini, aku juga tidak mempercayainya. Namun, kenyataan akhirnya memberitahuku bahwa orang ini selalu mampu menciptakan keajaiban. Oleh karena itu, saya memilih untuk mempercayainya sekarang. Semua tetua saling berhadapan saat melihat ini. Mata mereka tampak agak aneh. Wajah Tang Xinlian langsung memerah saat melihat ini. Tanpa sadar dia menegur dengan suara malu dan marah, "Apa yang kalian semua pikirkan?" Para tetua tertawa datar sebelum segera mengganti topik pembicaraan. Meskipun Tang Xinlian dianggap sebagai seseorang dari generasi muda, kedudukannya di Aula Dewa Api tidak kalah dengan mereka. Petir hitam di dalam pilar cahaya menjadi semakin liar dan ganas saat mereka mengobrol. Kekuatan itu menyebabkan keempat tetua Flame Divine Hall, yang telah melangkah ke tahap Profound Dead yang sempurna, memfokuskan mata mereka. Mereka mendesah pelan. Simbol leluhur memang kuat, namun, tampaknya masih ada celah besar jika dibandingkan dengan Moluo. Cahaya hitam beriak di sekitar tubuh Lindong. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, salah satu matanya tampak gelap seperti langit malam dan tampaknya ada lubang hitam yang berputar di dalamnya dan melahap segalanya. Di sisi lain, ada kilat yang berkedip-kedip di matanya yang lain. Tampaknya berisi dunia guntur, dan berbagai bentuk kekerasan terbentuk di dalamnya. Kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong melesat dengan liar. Tiba-tiba, dia mengayunkan kedua tangannya dengan keras. Seekor naga hitam dan seekor naga perak melesat keluar dari telapak tangannya. Mereka memamerkan cakar mereka dan meraung sebelum mereka dengan kejam menyerbu pilar energi besar di sekitarnya. Pilar energi terang itu mulai mengamuk setelah kedua energi agung itu dituangkan ke dalamnya. Setelah itu, muncullah cahaya hitam dan cahaya petir yang diam-diam merasuki formasi cahaya setinggi 100.000 kaki di langit.
Jenderal Lang Mo mengepakkan sayap iblis emasnya saat ia berdiri di tengah formasi. Mengumpulkan aura iblisnya yang mengerikan, ia terus bertarung dengan keempat binatang spiritual. Namun, jelas bahwa ia secara bertahap mulai menguasai keadaan saat kebuntuan ini berlanjut. Jenderal Lang Mo tiba-tiba melancarkan pukulan ke depan. Aura iblis yang agung berubah menjadi serigala ganas yang tak terhitung jumlahnya yang dengan kejam bertabrakan dengan sosok cahaya roh naga hijau. Fluktuasi yang mengerikan langsung mengguncang sosok naga hijau hingga menjadi sedikit ilusi. Haha, apakah ini teknik terakhirmu? Sama sekali tidak berguna. Jenderal Lang Mo tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Mengepakkan sayap iblisnya, dia ditemani oleh aura iblis yang mengerikan saat serangannya menyapu ke depan dengan ganas, dengan setiap gelombang menjadi lebih kuat dari yang berikutnya. Namun, mata Jenderal Lang Mo tiba-tiba mengecil saat dia tertawa terbahak-bahak. Keempat binatang spiritual itu sekali lagi menerkamnya. Namun, sinar petir hitam tiba-tiba keluar dari mulut mereka yang besar. Seketika, sinar petir hitam ini benar-benar berubah menjadi rantai besar yang melilitnya dengan kuat. Mata Jenderal Lang Mo menjadi dingin. Yimoki melesat keluar saat ia mencoba mengikis rantai tersebut. Namun, Yimoki, yang sebelumnya telah menguasai, mengeluarkan suara melengking yang memekakkan telinga. Bahkan, rantai petir hitam yang mengelilingi tubuhnya tampak semakin erat. Kejadian tak terduga ini menyebabkan ekspresi Jenderal Lang Mo berubah drastis. Namun, dia bukan orang yang mudah menyerah. Matanya langsung berubah dingin sebelum simbol cahaya keemasan di sayap belakangnya mulai terkelupas. Setelah itu, tubuhnya benar-benar mulai membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam 10 tarikan napas pendek, tubuh Jenderal Lang Mo benar-benar menjadi 10.000 kaki. Ki iblis menyapu dari belakangnya dengan cara yang mengerikan. Dari kejauhan, dia tampak seperti iblis yang dapat menghancurkan dunia. Rantai petir hitam besar yang melilit tubuh Jenderal Lang Mo mulai mengeluarkan suara berderit saat tubuhnya membengkak. Jelas, tubuhnya mulai retak. Kelompok Tang Xinlian menyaksikan kejadian ini dari langit. Ekspresi di mata mereka menjadi semakin serius. Kekuatan simbol leluhur yang dilepaskan Lindong meningkat pesat setelah melewati formasi mereka. Meskipun demikian, masih bukan tugas yang mudah untuk menekan Jenderal Lang Mo ini. Terlebih lagi, pada saat ini, jelas bahwa mereka tidak dapat memberinya banyak bantuan. Semuanya akan bergantung pada kemampuan Lindong sendiri. Lindong, lakukan yang terbaik. Mata cerah Tang Xinlian menatap sosok di dalam pilar cahaya, sebelum tanpa sadar mengepalkan tinjunya erat-erat. Namun, dia tahu bahwa Lindong hanya berada di tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Meskipun dia memiliki 2 simbol leluhur yang hebat, jelas mustahil baginya untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan dari kedua simbol leluhur yang hebat itu. Lindong tidak berekspresi. Kedua telapak tangannya menyerang ke depan sekali lagi. 2 naga cahaya berwarna, yang masing-masing diisi dengan kekuatan Devouring dan kekuatan Thunderbolt, sekali lagi melesat maju. Setelah itu, mereka menyerbu ke dalam formasi. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat pembuluh darah di kedua lengan Lindong bergerak-gerak. Jelas, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan dari 2 simbol leluhur yang agung. Banyak rantai petir hitam mulai keluar dari formasi 100.000 kaki di langit setelah Lindong dengan gila mengaktifkan 2 simbol leluhurnya. Mereka muncul seperti banyak naga petir hitam yang melilit erat di sekitar iblis setinggi 10.000 kaki itu. Jenderal Lang Mo meraih ke depan dengan tangannya yang besar. Ki iblis melonjak saat ia langsung mematahkan rantai petir hitam yang besar. Seketika, matanya tertuju ke pilar cahaya yang jauh. Pada saat ini, ia akhirnya menyadari bahwa rantai petir hitam, yang telah membuatnya sangat kesal, sebenarnya berasal dari tempat itu. Jenderal Lang Mo melolong marah. Ia baru saja akan melancarkan serangan ketika sejumlah rantai petir hitam tiba-tiba melesat keluar. Kemudian, mereka menahannya hingga ia benar-benar tidak bisa bergerak. Jenderal ini ingin melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Jenderal Lang Mo tertawa terbahak-bahak sebelum ia segera mengepakkan sayap iblisnya. Rantai petir hitam di tubuhnya hancur berkeping-keping. Banyak rantai petir hitam kembali melilitinya setelah rantai itu hancur. Dengan kata lain, semuanya berakhir dengan jalan buntu yang aneh. Akan tetapi, pada tingkat saat ini, sepertinya tingkat keruntuhan rantai itu jauh melebihi tingkat melilitnya rantai itu.
Itu masih belum cukup, seorang tetua berkata dengan nada khawatir. Mengingat kekuatan tahap kehidupan mendalam Lindong saat ini, jelas bahwa mengaktifkan sejumlah besar rantai petir hitam sudah menjadi batasnya. Selain itu, begitu Lang Mo berhasil lolos dari pengekangan, formasi ini juga akan runtuh. Para tetua lainnya juga mengangguk dengan sangat khawatir. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tang Xinlian menggigit bibir merahnya pelan. Matanya yang cantik menatap tajam ke arah sosok di bawah, yang diselimuti oleh cahaya petir hitam yang agung. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tidak akan bertahan lama. Seorang tetua tiba-tiba mendesah sesaat kemudian. Sudah hampir habis. Semua orang melihat rantai petir hitam yang melesat keluar dari formasi besar itu dengan kecepatan yang semakin lambat, sebelum hati mereka hancur. Jelas merupakan lelucon bagi mereka untuk mengharapkan Lindong, seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna, untuk bersaing dengan seorang Jenderal Yimo dalam hal ketahanan energi mereka. Bahkan jika mereka semua membantu Lindong, ini tetap bukan hal yang mudah untuk dicapai. Kekuatan Yuan, habis sekali lagi. Kekuatan Yuan yang agung yang awalnya berkumpul di sekitar Lindong di dasar pilar cahaya telah benar-benar habis. Wajahnya tampak sangat pucat. Segera, dia mengangkat kepalanya dan menatap iblis setinggi 10.000 kaki yang tertawa dengan bangga. Dia tersenyum lembut sebelum perlahan menutup kedua matanya. Dia benar-benar kelelahan. Seorang tetua melihat rantai petir hitam itu akhirnya berhenti. Seketika, dia tersenyum pahit. Sepertinya kali ini mereka akan gagal. Tang Xinlian menggigit bibir merahnya erat-erat. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya yang cantik sekali lagi menjadi tegas sementara tangannya mencengkeram erat tombak Phoenix apinya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, semua tetua, bersiaplah untuk bertarung. Meskipun mereka telah menggunakan semua teknik yang mereka miliki, mereka tidak boleh membiarkan Jenderal Lang Mo ini mengganggu keseimbangan di medan perang. Jika tidak, satu domino yang runtuh dapat memicu reaksi berantai yang akan menyebabkan mereka berakhir dengan kegagalan total. Dipahami. Banyak tetua menjawab dengan suara berat setelah mendengar ini. Tang Xinlian sekali lagi melirik ke bagian bawah pilar cahaya. Dia hendak berbalik dan menyatakan serangan habis-habisan ketika matanya tiba-tiba mengecil. Dia tiba-tiba menoleh. Mata cantiknya mengandung keterkejutan yang pekat saat dia melihat ke tepi pilar cahaya. Kekuatan Yuan di tempat itu, yang awalnya telah habis, pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatannya sebenarnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, dia dapat mendeteksi jejak fluktuasi ki kematian asli yang terbentuk dalam kekuatan Yuan. Beberapa ahli Flame Divine Hall di sekitar juga menyadarinya saat ini. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin sebelum semua mata mereka menunjukkan keterkejutan. Suara mereka, yang dipenuhi dengan keterkejutan, tanpa sadar menyebar di udara. Dia, benar-benar berhasil mencapai tahap kematian mendalam?